Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos. Dimanapun kalian berada, berjumpa lagi sama aku Tania Anggraini dalam program Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Nah, kali ini Sabtu 29 Oktober 2022, kita bakal bahas mengenai menguak misteri gagal ginjal pada anak. Nah, kan dari datanya itu sedikitnya 269 anak di Indonesia menderita gagal ginjal akut misterius. Nah, ini dalam keterangan persnya pada Kamis 27 Oktober 2022, juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengungkapkan 157 anak diantaranya meninggal dunia. Mereka diduga keracunan pelarut obat. Pemerintah pun sementara ini melarang penggunaan obat cair. Nah, untuk memberikan info dan penjelasan mengenai tema kita kali ini, kita kehadiran Dr. Hairiyadi. Ya. Dr. Hairiyadi, MKes SPA Spesial Anak ya. Iya. Wakil Ketua IDAI itu apa? Ikatan Dokter Anak Oh ya, Indonesia. Ikatan Dokter Anak Indonesia Kalimantan Selatan dan juga dokter Rumah Sakit ULIN ya. Nah, pertama-tama nih kita mau tahu sih apa sih itu gangguan ginjal akut misterius? Ya, gangguan ginjal akut misterius itu namanya gangguan berarti suatu kelainan dari ginjal yang misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi memang ginjal itu sendiri sangat vital ya bagi kita. Ya, dia berperan untuk menyaring zat-zat yang berbahaya, juga menyaring zat yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh untuk dikeluarkan, dan yang bermanfaat kemudian diambil lagi atau diserap lagi. Selain itu juga dia mengatur keseimbangan cairan dan garam di dalam tubuh kita. Nah, kalau ada gangguan ginjal atau terjadi sampai gagal ginjal, di mana ginjal tidak bisa melaksanakan fungsinya, maka akibatnya yang terlihat itu individu tersebut kelihatan bengkak, kemudian bisa menjadi sesak kalau sudah terkumpul akumulasi cairan di parunya. Bengkaknya itu seperti matanya bengkak di pahura mata atau kelopak mata bengkak, kakinya bengkak, jadi hampir seperti gagal jantung. Dan memang ginjal ini juga akhirnya juga akan berkomplikasi terhadap jantung. Nah, jadi memang karena yang kembali ke gagal ginjal atau gangguan ginjal misterius ini dikatakan misterius tanda kutip ya, itu memang belum tahu penyebabnya, walaupun ya ada suatu zat yang tersangka bahwa zat itu yang menyebabkan gangguan ginjal, tapi masih dalam penyelidikan. Oke, jadi tadi kenapa menggunakan istilah gangguan ginjal misterius, karena belum tahu nih sebenarnya. Iya, belum konklusif, belum ada kesimpulan, tapi sudah ada zat yang dicurigai yang bisa menimbulkan gangguan ginjal tersebut. Oke, kenapa sih kan kasus gangguan ginjal, gagal ginjal itu sebenarnya udah lama ya. Kenapa kasusnya tuh baru muncul sekarang nih yang misterius? Ya, kejadiannya mungkin di awal tahun 2002. Yang pertama kali itu di negara Afrika namanya Gambia. Itu ada, saya lupa berapa ratus anak yang menderita gangguan ginjal, dan 66 diantaranya terjadi gagal ginjal akut. Akut di sini maksudnya dalam waktu pendek, artinya dalam hitungan minggu aja, dalam hitungan hari, anak yang sebenarnya tidak ada gangguan ginjal, dia terjadi gejala gangguan ginjal seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan menurut berita yang dirilis WHO, 66 diantaranya sudah meninggal dunia, ya telah meninggal dunia karena gangguan tersebut. Nah, setelah diselidiki ternyata mayoritas anak yang terjadi gangguan ginjal tersebut ternyata mengkonsumsi obat paracetamol yang bahan pelarutnya ethylene glycol. Sebenarnya ethylene glycol ini sudah dalam takaran tertentu masih tidak berbahaya, tapi kalau dosisnya akumulatif ya sampai melebihi dosis yang ditoleransi oleh tubuh, ini akan berbahaya bagi bagi ginjal terutama.
Nah, sejak saat itu pemerintah sejak Januari sebenarnya sudah waspada ya. Memang baru merebak beritanya akhir-akhir ini karena banyak anak yang ternyata menderita gangguan ginjal akut itu ya. Tapi saya nggak tahu, di Kalsel katanya ada dua, tapi masih dalam penyelidikan apakah benar mereka mengkonsumsi zat yang sama seperti yang diberitakan di Gambia atau bukan. Masih, saya bukan pihak yang berwenang untuk mengkonfirmasi itu, tapi sudah ada laporan. Sementara ini sedang dilakukan surveillance untuk menyelidiki apakah benar gangguan ginjal akut itu disebabkan oleh namanya ethylene glycol atau diethylene glycol. Jadi yang kasus di Kalsel tadi nih, kan udah mulai disentil-sentil ya. Jadi 2 kasus gagal ginjal akut yang tadi pada anak, terus dilaporkan sama Kadinkes Kalsel, katanya itu bukan. Itu gimana tuh, Pak? Oh, ya, makanya tuh ada yang gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut yang kita takutkan dalam hal ini yang misterius itu ada yang disebabkan oleh sirup ethylene glycol tadi yang ya, mengandung ethylene glycol ya. Jadi kalau ada berita bahwa dia masuk surveillance, belum tentu disebabkan oleh ethylene glycol. Mungkin saja disebabkan oleh penyakit. Jadi gagal ginjal itu selain karena obat-obatan, bisa juga disebabkan karena kekurangan cairan, bisa disebabkan karena infeksi, bisa disebabkan karena keracunan, macam-macam. Jadi ada yang istilah kita pre-renal, renal, dan post-renal. Kita tadi udah bahas soal ethylene glycol nih. Mungkin Sobat Bipos di rumah mau tahu ethylene glycol itu apa sih, Pak? Ethylene glycol itu adalah suatu senyawa yang digunakan untuk pelarut bahan-bahan aktif dari obat sehingga bisa bercampur dengan baik menjadi cairan. Nah, memang konon katanya ethylene glycol ini lebih murah dibandingkan pelarut atau campuran pelarut lain, sehingga mungkin bisa menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, tapi mungkin bukan pihak kami yang mengkonfirmasi berapa yang boleh ditoleransi, karena memang itu ada yang berwenang, yaitu Balai POM ya. Jadi yang ditakutkan setelah mengkonsumsi yang mengandung ethylene glycol atau diethylene glycol itu akan menyebabkan kalau ke dalam tubuh dia akan diserap, kemudian kan hampir semua obat itu akan metabolisme atau dikeluarkan lewat ginjal. Nah, ethylene glycol ini akan menyebabkan apabila dia membentuk kalsium oksalat monohidrat ya, suatu bentuk senyawa seperti kapur itu, yang bentuknya mungkin seperti kapur lah kalau orang awam ya, dia akan merusak glomerulus atau saluran dari ginjal yang ada di dalam ginjal tersebut, sehingga ginjal tidak bisa melaksanakan fungsinya. Oke, jadi kayak mengkristal gitu ya? Iya, mengkristal. Jadi yang ditakutkannya seperti itu. Ya, tentu saja ethylene glycol sebenarnya kalau dalam batas tertentu masih aman. Tetapi yang takutnya ini entah bereaksi dengan makanan, entah bereaksi dengan obat yang lain, dia bisa membentuk yang namanya kalsium kalsium monohidrat yang menyebabkan kerusakan. Nah, terus kalau misalkan minum obat yang mengandung ethylene glycol dan diethylene glycol, itu bakal pasti nih terkena gagal ginjal atau gimana, Dok? Belum pasti. Tadi saya katakan ada batas ambang batas yang harus dilewati sehingga menimbulkan hal tersebut. Tapi itu juga tergantung dari kerentanan individu. Jadi hingga karena hal tersebut pemerintah memberikan peringatan atau kewaspadaan supaya tidak untuk sementara tidak menggunakan
obat-obatan yang sirup ya. Karena harus diteliti lagi apakah sirup tersebut mengandung etilen glikol atau tidak. Kalau misalnya sirup tersebut tidak mengandung etilen glikol, ya tentu saja aman untuk dikonsumsi. Dan ini Balai POM sudah merilis per 22 atau 24 Oktober itu sudah ada 150 obat yang tidak mengandung etilen glikol, yang tidak mengandung ya, yang aman jadinya dikonsumsi. Mungkin kedepannya secara bertahap itu akan akan dirilis lagi beberapa obat-obatan yang tidak mengandung etilen glikol. Jadi memang dari obat-obatan yang dikonsumsi si penderita gagal ginjal tadi yang memang yang disangkakan ini si etilen glikol tadi ya, bukan karena obatnya paracetamol dan kandungan lainnya. Iya. Jadi kalau tidak dalam bentuk sirup itu aman. Jadi terpaksa kita untuk sementara kita waspada. Ya, jadi harus terpaksa lah untuk sementara kita memakai puyer dulu ya. Sambil kita tetap mengikuti perkembangan apa yang dikeluarkan oleh Balai POM. Jadi sudah ada beberapa obat yang aman. Ya agak susah sih karena si anak-anak ini minum itu. puyer, minum pil kan nggak bisa ya dok? Iya, memang susahnya ya ada anak yang tidak bisa minum obat dalam bentuk puyer. Ya. Oke. Nah, terus nih misal ada anak-anak yang sudah terlanjur minum obat-obatan yang mengandung etilen glikol tadi, nah terus si orang tua ini harus bagaimana dok? Segera ke dokter atau ke fasilitas kesehatan ya, tapi untuk sementara ini kita tidak mendengar laporan ya ada orang tua yang melapor. Selain itu memang mungkin karena pemerintah sudah memberikan warning kepada apotek untuk sementara tidak menjual obat-obatan dalam bentuk sirup ya. Tapi kalaupun terlanjur, tolong orang tua waspada dengan produksi air kencing. Ya, normalnya dalam 6 jam anak itu harus kencing dia. Kencing. Ya. Juga jangan lupa diukur apakah kencingnya ini cukup atau tidak. Jadi kalau secara teoritis paling sedikit kencing itu 0,5 per kilogram berat badan per jam. Jadi ditampung, diperhatikan volumenya apakah semakin sedikit atau memenuhi tadi yang 0,5 ml per kilogram berat badan per jam ya. Oke. Kita balik lagi nih dok. Tadi udah kita bahas awal tadi kan meningkatnya dari 2 bulan ini segala macam kan. Nah, terus sampai hari ini, nah berapa data anak yang sudah terkena gangguan ginjal misterius ini? Nah, itu saya kurang pasti ya, tapi yang terakhir katanya sekitar 120-an. Saya nggak tahu apakah bertambah, kan tiap hari diupdate terus ya. Yang pasti, tapi saya ingin mengingatkan belum tentu karena etilen glikol. Mungkin saja gagal ginjal ini disebabkan COVID misalnya. Ada beberapa di antara kasus yang dilaporkan disebabkan oleh infeksi COVID. COVID bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Jadi harus dilakukan surveillance, harus melakukan penelitian apakah anak ini memang karena etilen glikol atau karena penyakit yang lain. Kalau karena COVID tadi dok, apakah itu karena penyakitnya atau obat-obatan yang diminumnya ketika sakit karena COVID? Penyakitnya. Oke. Ya, di antaranya ada teman saya yang mengatakan dia mendapatkan 1 orang yang gagal ginjal misterius, ternyata COVID-nya positif itu ya. COVID ya. Jadi banyak penyebabnya. Jadi bukan berarti kalau sudah gagal ginjal pasti karena etilen glikol. Jadi mungkin saja karena dia muntah-muntah, diare, ya, kehilangan cairan dalam waktu singkat yang banyak juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut atau gangguan ginjal.
Kemudian penyakit-penyakit seperti infeksi ya, terutama virus ataupun juga ada beberapa bakteri ya, itu bisa menyebabkan juga gagal ginjal. Jadi banyak penyebabnya, sehingga kenapa tanda kutip kelihatannya agak lambat respon pemerintah, karena pemerintah hati-hati untuk menentukan apakah benar karena etilen glikol bukan karena penyebab yang lain, agar tidak salah langkah tadi ya, Dok. Oke. Nah, kita bahas soal anak nih, Dok. Apa yang harus orang tua perhatikan nih ketika si anak menderita gagal ginjal, gejala gagal ginjal nanti, juga gejalanya apa saja, Dok, dan juga orang tua harus ngapain nih sebenarnya gitu. Jadi waspadai gejala-gejala gagal ginjal ya. Yang pertama tadi, kencingnya makin jarang. Kalau perlu diukur tuh berapa sih kencingnya anak ya. Kemudian gejala-gejala lain dari gagal ginjal seperti tadi bengkak pada kelopak mata. Kalau bengkak pada kelopak mata muncul pada saat tidur, waspadai, itu kemungkinan kelainan pada ginjal. Kemudian kalau yang sudah sampai agak lanjut, itu anak akan merasa sesak. Ya, mula-mulanya anaknya kencingnya menurun, tiba-tiba anaknya sesak. Kemudian tiba-tiba jadi kejang. Nah, itu suatu perjalanan, kemungkinan belum tentu karena gagal ginjal, tapi waspada. Apa yang paling mudah yaitu lihat kencing anaknya. Kalau kencing anaknya sudah mulai kurang, ya tidak salah, ada baiknya kita langsung mengkonsultasikan ke dokter. Oke. Mungkin warna kencing juga berpengaruh, Dok? Iya, warna kencing itu seharusnya bening tapi agak kuning sedikit ya. Jadi bening agak kekuningan. Ya. Semakin kuning berarti semakin pekat suatu kencing tersebut, dan itu menandakan adanya kita sudah kekurangan cairan. Oke. Mungkin kita bakal bahas warna kencing nih, agak ini ya. Sobat Bipos di rumah, kita mau break sebentar soalnya ada yang mau lewat. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya terkait gagal ginjal akut misterius ini, bisa taruh komentar kalian di 3 platform kami, ada Facebook Bipos Online, Instagram Banjarmasin Post, dan juga YouTube kita Banjarmasin Post News Video. Tetap stay tune di Banjarmasin Post.